Kembali lagi di KMC Podcast bersama saya Rafli dan bintang tamu saya Wandi Watech Maman Dut Maman. Jadi apa kita langsung? Itu dulu, perkenalan dulu mereka. Mau kenal juga teman-teman kan. Nama saya kayak di sekolah. Nama saya Maman. udah kayak dosen baru tuh, Dari dosen baru. kelompok 2 Kayak dosen ingin baru. bertanya kepada kelompok 1. Nama saya Maman, biasa dipanggil Maman. Dan Oh, saya Wandi. Harus ke kamera. enggak Lagi biasa. apa? Mungkin gini saja dulu. Iya, ini kan bulan Ramadan toh. Iya, betul. Bagaimana puasanya antum semua? Ah, Selama 2 hari ini. Alhamdulillah. 3. Oh 3 ya? Oh, Tiga, iya. Jumat, Sabtu, Minggu. 3. Alhamdulillah. Hanya apa nih? Sedih saja. Karena kan saya sendiri toh. Ah, Ntar apa bukan di masjid? Udah sering cari gratisan lu. enggak ada nih apa namanya? Iya. Tajil. Nah, lu. Dan tetap Ramadan tidak kehilangan anunya, Apanya? keistimewaannya. Woi. Walaupun Iya memang keistimewaannya Ramadan udah hilang, tapi apa nih? mungkin karena Berbeda saya suasananya tahun ini. pengaruh budaya toh yang Ya, intinya saya hikmahnya toh apa yang tahu Allah mau juga kita bermunajat dengan dia. Mungkin. betul lebih khusyuk, Ya. lebih intim. Lagian juga maksudnya kan dulu banyak itu orang yang mengeluh kalau taruh di masjid itu, oh banyak sekali maunya suruhannya begini. Kan kalau sekarang bisa diatur sendiri toh. Tapi menurutku tuh dia dilarang. Nah, tahun kelima kosong juga. Iya. Pertengahan mana enggak ada. Pertanyaan jam capek. Di awal Ji memang. Lah orang kosong sendiri Ji. Oh ini bro, apa? Saya mau bahas nih masalah antum pernah nggak pernah tuh kecewa atau mungkin bisa sharing dulu tentang kecewanya sama orang lain. Kecewa gimana dulu sob? Banyak misalnya antum berharap sesuatu tapi Percintaan kah? Atau dalam usaha kah? ya, Kalau saya kekecewaanku tuh lebih mengarah ke keputusanku. ya, Misalnya Seperti misalnya tuh, pokoknya seperti dulu, jangan begini karena oh bukan Bisa sama orang lain, orang tapi lain. sama diri sendiri. iya betul. Karena saya orangnya intuitif juga. kalau kita bicara dulu tuh. Kalau saya dulu pernah sering dikecewa, karena yang namanya kita inginkan, saya ingin terjadi ini. Saya butuh bantuan orang lain, sementara entah sesuai dengan ekspektasi tuh. Ya. Terus kita kecewa gitu ya. Kita kecewa sama orang itu tuh. Kapasitas kekecewaanmu itu tergantung dari seberapa besar harapanmu. Jangan misalnya begitu. Misalnya mungkin pergi sekolah dulu. Kita berharap juga disinggahi sama teman, ternyata tidak ada jompuki. Oh ya. Tuh, kecewa sekali gitu ya. Kalau saya lebih ke keputusan kayaknya, karena masalah-masalah begitu tuh saya anggap, oh saya masih bisa. Misalnya sebuat planning tuh, saya libatkan diriku sendiri sih, saya utamakan. Misalnya kayak usahaku beberapa yang lalu, saya tidak terlalu berharap sama orang, jadi kekecewaan yang saya dapat bisa saya minimalisir. Oh jadi tidak ada penyesalan terhadap orang lain. Maksudnya kalau pun ada yang salah dari apa yang sudah kita kembali ke Betul. saya sudah putuskan ini begini. Kekecewaanku lebih ke Kenapa salah? begitu. Oh, justru saya itu tuh tidak kecewa kan sama pilihanku sendiri. Karena sebelum saya putuskan sesuatu, saya sudah pertimbangkan. Ada resikonya. Saya sudah pertimbangkan resikonya. Maksudnya ikhtiar namanya gitu. Maksudnya itu disuruh memang sebenarnya ikhtiar maksimal istilahnya. Iya. Supaya anda begitu Miki, supaya anda kita salahkan masa lalu. Iya. Supaya kenapa harus coba saya begini, pasti begini yang jadi. Coba begini. Nah sementara di sisi lain saya yakini biar saya lakukan A yang terjadi Z. Tahu? Ya. Baru kita berpikir, coba bukan begini, coba begini, enggak begini. Nah, seandainya pun kau ubah cara yang kau lakukan, pasti sama aja hasilnya. Karena saya itu percaya tidak ada hubungannya usaha dengan hasil. Jadi orang kan biasa bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Menurutku
Usaha tidak ada hubungannya dengan hasil. Usaha itu urusannya usaha, kembali ke diri sendiri, nilainya ibadah. Sementara hasil kan apa tuh? Sedangkan ada orang baring-baring saja, toh baring-baring saja sakit masih makan. Ada orang yang kerja keras tidak makan 1 hari. Ya, tidak ada hubungannya. Makanya saya tidak pernah kekecewa sama pilihanku sendiri. Saya yang semaksud tuh nih, ketika selagi di atas begitu ya. Maksudnya lagi ada duit lah toh. Kenapa membelikan itu? Kenapa sudah jadikan modal ini gitu? Kenapa sudah putar saja modal ini? Kalau konsep berpikir kecewa aku sama aja, aku bilang tadi kan. Kayak begitu toh, saya orangnya planner juga toh. Tapi ketika saya di atas ini lagi lagi sepelajarnya emang sampai sekarang tuh. Ketika kita di atas, bagaimana caranya? Kok bisa stabilisasi? Paham. Mengerti sih. Tapi sebenarnya tuh kalau saya kayak mama tuh berpikir kayak kenapa tuh saya kecewa sama pilihanku sendiri tuh. Dan kalau kita berpikir pasti selalu seperti itu. Karena tidak pernah bisa dapat pilihan yang betul-betul sesuai misalnya hari ini kita bilang, oh ini mungkin pilihan terbaikku. Tiba-tiba tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata berat, jadi salah kak. Nanti begitu lagi, dan terulang tuh di situ. Sekarang memang kita tidak pernah percaya sama kita pernah dengan pilihan, mungkin dari wanita itu mungkin setiap pilihan memang ada konsekuensinya toh. Ya, betul. Konsekuensi yang kita pikir memang. Tapi saya percaya yang terjadi itu apapun yang kau lakukan kemarin pasti ini yang terjadi hari ini. Pasti. Maksudnya sudah ditakdirkan memang seperti itu. Meskipun kita pilihan tadi pasti akan seperti itu juga anunya. Masalah usaha kan tinggal maksimal saya atau tidak. Hasilnya sama sih. Sama aja sih. Betul. Yang salah ketika kau tidak mulai. Karena ide itu udah 100% langsung muncul kan. Berkembang dia. Justru ide itu cepat muncul man. Tidak. Sekian detik gitu muncul. Makanya harus dicatat itu. Jadi tidak sempurna maksudku. Pasti jelek. Biasa gue bilang. Mulai dulu pasti jelek memang begitu. Iya, enggak ada yang langsung. Hal pertama yang kita lakukan dari yang bagus pasti jelek. Jadi sebenarnya tidak perlu kita sesali harapnya ya kayak dulu mama tuh saya lebih sesali apa yang menjadi pilihan tuh. Sebenarnya itu tidak perlu tapi ini jadikan pelajaran untuk membuat pilihan berikutnya gitu. Nanti ada kan antum pernah hadapi yang tuntutan untuk kecewa betul. Iya, kalau lagi berduit tuh pasti kerusakan juga. Kalau lagi ada pas habis nih ya saya salah picak kan. Misalnya tuh saya ada orang ini lagi banyak lah, lagi banyak. Nggak dirasa itu nongkrong ki. Ya, ngopi. Pecah uang 100.000 pecah sudah nol itu. Walaupun 10.000 dipecahnya, habis nih kak. Lagi apa uangku kemarin nih? Baru kemarin saya Wandi yang 2 pilihan yang besar memang tuh saya lakukan. Yang butuh banyak duit di situ tuh, saya beli yang ini. Yang ini hancur nih. Jadi, kenapa sih? Pernah sih habis nggak jalan. Iya bang, begitu maksudku saya. Kecewa begitu. Kecewa. Hanya menyesal. Iya. Kenapa nggak dipertimbangkan lagi lebih lebih matang, nggak dipikirkan baik-baik. Itu karena terlalu cepat saja mengambil keputusan. Iya. Jadi karena itu sebenarnya kita rasa begitu karena ikhtiar yang tidak maksimal. Tidak matang. Kalau dia maksimal ikhtiar, kita akan sudah begini memang tidak ada pilihan lain. Justru yang kemarin itu saya lakukan itu pilihan terbaik. Tuh, jadi tidak akan disesali. Jadi kita tinggal terus. Jadi ada kisahku ini tuh. Iya. Jadi waktu beberapa minggu yang lalu saya duduk di Kendari, saya dudukin kemarin. Ada orang gila datang, orang bertanya dulu, tanya jalan, kemana ke pelabuhan? Ke pelabuhan mana? Pelabuhan ini, ternyata satu kampungku tuh. Ya. Orang gila dia. Ada saya sama teman-teman bilang kita antar saja ke rumah sakit jiwa atau bagaimana? Saya bilang sebagian itu ikuti dia pergi di pelabuhan. Nanti saya apa? Jalan kaki. Saya dengan teman-teman pergi di rumah sakit jiwa tuh. Pergi di rumah sakit jiwa untuk lapor. Tapi yang di sana
pada subuh itu. Pada subuh habis sholat subuh kita ke rumah sakit jiwa. Keluar nih orang dari UGD. Ya, keluar tuh. Siapa itu celana aku? Udah tiap pakai celana pak. Keluar cerita-cerita. Ternyata ini yang kita aja cerita orang gila juga. Jadi tapi bicaranya normal. Dia bilang begini. Dia bilang itu tuh di sini. Ini yang paling saya ingat nih. Ini masalah orang gila. Semua orang ada penyakit jiwanya. Semua orang ada penyakit jiwanya. Mau yang di dalam rumah sakit sini, mau yang di luar sana ada penyakit jiwanya semua. Hanya ini persoalan kau terima takdir atau tidak. Ini, wallah ini orang gila yang bilang. Ini persoalan kau terima takdir atau tidak. Kalau kau tidak bisa terima takdir, di sini tempatmu bro. Di sini tempatmu. Misalnya kau terlahir, matamu besar sebelah. Kalau kau tidak bisa terima itu, kau stres, di sini tempatmu. Banyak orang gila di luar sana, lebih gila daripada kita di dalam sini. Dia bilang, kita di sini karena kita terima takdir, tapi memang begini, maka kita mau masuk sini. Dia bilang, hanya beda obat jika kita dengan orang di luar yang gila. Kita sini obat-obat penenang, orang minuman keras. Jadi sama-sama sih gila katanya. Ini persoalan menerima takdir. Kalau kau tidak bisa terima takdir, di rumah sakit jiwa di tempatmu. Menarik sekali juga ini. Sama yang pernah apa? Saya dapat pelajaran toh dari teman penelitian bahwasanya kita itu kebanyakannya kita mencoba lari dari masalah, mencoba padahal sebenarnya kita tinggal di bumi dan nggak pernah hilang namanya masalah. Ya. Kalau kita selesai masalah satu, otomatis kita yakin maksudnya pasti ada masalah berikutnya sebentar akan terjadi. Justru kalau tidak ada masalah itu masalahnya. Nah, itu masalahnya sebenarnya. Jadi yang orang-orang kayak begini tuh yang kayak beralih ke itu minuman keras, dia berusaha untuk lari dari itu, mesti lari dari padahal mereka tahu bahwasannya itu tidak bisa menenangkan mereka selamanya. Hanya sebentar saja untuk melupakan itu masalah dan setelah itu mereka balik lagi dan orang hadapi lagi itu kembali. Begitu terus. Ini karena apa nih? Karena dia tidak mengerti apa tujuannya. Ya. Tidak mengerti apa tujuannya sebenarnya. Apa tujuannya dia atau maksudnya bagaimana kayak itu? Bagaimana apa tujuannya? Apa yang dia melakukan? Tuh saya udah galau atau apa atau udah stres, udah tidak tahu apa maunya dan apa yang harus dilakukan. Dah hanya ingin kasih happy dirinya, kasih masalah tidak hilang begitu bro, tidak hilang begitu saja. Saya bisa dilupakan bisa, tapi kan kita harus terima itu apa yang terjadi. Gitu. Tapi ngomong masalah ini, apa mungkin ada yang pernah masalah yang tampar sekali kau mungkin yang sehingga kau yang buat kau dewasa begitu. Maksudnya masalah yang kayak persimpangan ini masalah. Kalau kau lewati lebih dewasa kau dan lebih dewasa itu masalah. Seperti ada masalah pernah besar sekali itu masalah yang kau hadapi dan itu membuat kau jadi lebih dewasa dalam menghadapi apa nih? Maksudnya ini persimpangan ini masalah toh untuk ke depan. Ya. Kalau kau sudah lewati ini kayak kau dewasa. Atau dari masalah kayaknya ada berapa masalah ya? Enggak tahu kau yang kasih masalah orang. Enggak apa nih? Mungkin ada tapi enggak terlalu dipikirkan mungkin nih. Iya betul. Enggak terlalu dipikirkan. Tapi Wandi ini Rapli dulu. Image-nya sama mama di lorong di Beten toh. Masalah. Dilarang berteman sama Wandi. Astagfirullah. Gila. Berteman sama Wandi nah. Tapi saya situ Wandi toh justru berpandangan lain Wandi karena mau aku udah percaya sekali sama kau tuh kalau pribadi sama Wandi cuma kali. Kenapa bisa? Saya yakin kan macam itu bilang Wandi di mana? Bagus gitu. Ini orangnya. Saat mama yang teman sama saya nih. Antum bela berbohong. Itu kalau saya bonceng anak-anak tuh di lorong. Habis ini saya Wandi dilihat nanti mamaku. Begitu. Kelas 2 sih mas sudah pergi sama Wandi Kendari stand up. Iya. Modalku Wandi sama-sama aja Wandi kayak Wandi kayak berlian sekali matanya mau aku dan musibah bagi matanya untung mama udah berteman sama mama Wandi. Tapi pas Ramadan tahun lalu kayaknya ada jadwalku di masjid dekat rumah. Iya. Jadwal taruh ya. Iya. Yang ini MC-nya tuh. Acara selanjutnya
dakwatan Islamiyah yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Riza Rizwandi SHI. Kenapa? Saat itu saya belum selesai kuliah kan? Iya. Kenapa ada SHI-nya ini? Saya tanya apa SHI? Sarjana Hukum Insya Allah. Didoakan tuh. Nah itu pas bilang Ustaz Muhammad Riza Rizwandi. Itu ibu-ibu bilang, Wandi, itu hijab masjid tuh, hijabnya sok laki-laki perempuan. Dia angkat begini, langsung bagus di matchku. Oke, ngaji bro. Mungkin itu apa? Kalau orang misalnya belajar itu bukti bahwasanya berangkat derajatnya, toh. Ya benar. Kuat mengikuti itu pun. Kembali tadi itu kan, toh, ke masalah harapan. Saya bilang misalnya banyak orang kecewa karena dia harapannya lebih besar terhadap seseorang atau misalnya gitu. Ya antum pernah berharap sama seseorang dan jangan besarnya nih. Pernah lah. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak pernah kecewa? Ya. Siapa yang tidak pernah berharap sama manusiawi juga itu kecewa. Ya. Jelas pernah kita kecewa. Apa nih paling kecewanya nih? Bagaimana kau man? Sama orang, kecewain sama orang. Ya kayaknya nih. Karena Mama udah pernah berharap sama orang. Iya, kayak saya kayak misalnya berharap misalnya ini orang bisa menjadi temanku, ya. misalnya gini, tapi saya tidak ingat betul kasusnya ada atau tidak tuh. Dan mungkin saya rasa begitu, kayak saya berharap temanku ini bisa jadi temanku yang ada, saya bisa ditemani ke saat butuh begitu ya. Bukan butuh dalam artian tempat cerita, tempat kasih tenang diri begitu ya. Tapi ternyata tidak sebisa itu begitu ya. Kecewa saja biasa. Enggak ada Pak. Maksudnya kayak ada masalah aku biasa, saya pikir kan saya enggak ada sahabatku yang baku bawah sekali, kayak sendiri kok paling hidup ini gitu ya. Biasa kecewa begitu. Sendiri kok paling mana semua teman-temanku ini begitu biasa. Mana yang dulu dia Ya, mana semua teman-temanku ini. Begitupun datangkah saya dapat temanku. Bukannya ada kesempatanku cerita, malah kita yang disuruh melawak, suruh melucu gitu ya. Seolah-olah dari tadi mah kalau kita bisa sedih juga gitu. Jadi itu biasa keresahan saja. Set boy kayak juga kau. Set boy sekali bro. Kayak sendiri kapalnya, mana semua temanku ini nggak ada sekali yang peduli gitu. Sementara saya sayang temanku gitu ya. Kalau saya lihat galau tuh, saya harus minimal temani cerita supaya tidak terlalu berat, karena dipendam juga itu keresahan, kesedihan itu yang kasih gila orang itu. Bunuh diri. Pernah juga saya kayaknya kalau begitu sama partner usaha tuh. Bro, datang pernah jam 4 menjual di pantai. Jam 5 Kau bilang gimana dong? Udah ada. Itu kayak mau kemana gitu. Karena masalahnya malamnya itu sudah atur siasat gitu kan. Strateginya. Bulan ini harus ada, kita capai target ini, kita beli itu. Pasti bisa. Jam 4 nah. Anu juga biasa kecewa biasa juga. Karena saya kan ini orangnya menggebu-gebu sekali. Ya. Menggebu-gebu sekali, apalagi soal diskusi bilang apa bagus dibikin ini. Tuh yang bicara apa saya begitu. Ya. Tapi saya sadari harus di making. Jangan aku kasih keluar ideku baru sendiri yang kerja. Nggak bisa ke saya. Bisa harus pupus kak. Sebisa kerja. Jangan lepas. Biasa kecewa kan juga. Saya semangat nih bicara, ternyata tidak ada yang bergerak. Jadi saya tuh misalnya kita berlima. Satu orang tidak bergerak, tersayang kemarin harus jual diriku, gitu saya. Ya, soalnya tidak mau capek-capek bilang, ayo semangat, tidak. Sudah deh, terserah nih kalau begitu, kok harus jual diriku. Ada urusan pribadi sama masing-masing, gitu. Tapi saya lihat memang itu circle-mu dia kurang support kok. Mungkin sih. Atau kau yang suka berpindah-pindah begitu. Mungkin nih. Dari segi konsisten mungkin. Mungkin karena saya lihat kawan itu banyak sekali circle-nya baru. Dari yang fokus, dari yang fix. Kayak saya bikin top, satu kali ada. Sini besok jalan. Karena sama-sama. Saya juga itu di kayak komunitas lah misalkan toh. Itu saya pelajari itu lama sekali misalnya. Awal-awal kita buat komunitas itu pas kita sudah rapat, sudah ada undang begini, sudah divisi atau
Maka tiba-tiba hari H, ternyata banyak yang hadir, sibuk banyak yang anu toh. Jadi itu di awal ngomong tuh kayak jadi tapi lama-lama saya belajar dari situ. Kalau saya mengeluh ini terus, setiap kali ada kegiatan mengeluh terus toh, angst pahala gua. Iya, maksudnya itu tapi apa sih? Bisa juga sebenarnya begitu kalau konteksnya dakwah dah. Kalau konteksnya dakwah, ada di anu, ada di harapan. Iya, bisa kita anu terserah kita orang tidak ikut deh. Iya, kita ngambil semua. Iya, saya kalau konteksnya dakwah begini. Terserah nih orang mau ikut, mau tidak. Sekalipun ini sendiriku atau tidak ada orang yang berjuang di sini, sukses gini bareng. Karena ini sudah dijanji sama Allah. Itu kalau konteksnya dakwah. Karena barang pasti menang. Barang pasti menang. Bukan dakwah yang butuh kita yang butuh ya. Jadi misalnya kita ini bertiga rapat, baru antum berdua atau barang berdua, enggak. Setidak akan jadi mau bilang terserah kalau jami ada jalan, enggak pasti saya jalan. Sejalan saya mau jalan karena ya rugi kalau tidak ada kamu gitu kalau konteksnya begitu misalkan semangati sampai ku jauh juga misalkan semangati tapi kalau persoalan lain itu persoalan duniawi terserah mi dunia ji kau urus mi juga dirimu saya urus dirimu terserah bodo amat saya ketika dari bantu itu tadi misalnya apalagi kalau misalnya hanya kegiatan-kegiatan bagaimana gitu bicara kemanusiaan apa segala macam atau apa tuh banyak sih tempat bisa lebih gini tapi kalau dakwah kan memang ada kita punya toriko toh memang mainan di ranah-ranah situ memang di kegiatan-kegiatan begitu karena saya rasa gampang sekali kan mungkin tuh banyak yang nyinyiri kan tuh di bicara agama terus baru kerja begadang bareng temannya sehingga perempuan setelan juga karena saya pikir gampang gak berbaur sama mereka kalau saya yang tinggalkan orang siapa yang sentuh gitu kayak ada satu teman perempuan merokok apa image-nya di Instagram dan lihat kak kayak nggak mungkin lah sama berteman sama dia tapi karena temanku kenal begitu kan teman saya tidak pernah saya tanya seandainya saya kenal kok baru saya kasih lihat model-model hijrah pasti kok takut kan emang hanya karena kita saya saya senang saja nongkrong saja gitu. Adaptasi iya di situ tempat kayaknya jadi kalau kita bicara di jalan dakwah atau mungkin yang setidaknya sama si dapat aja debu-debu sendalnya teman-teman gitu. Berarti masih bisa jalan jika tahu walaupun cuma debu-debunya biar nih kasih tidak apa-apa gitu. Keren. Dan kalau saya kayak rona hidupku itu tuh ke arah pemanfaatan gitu. Semua kasih lebih bermanfaat teman-teman tuh. Oh, produktif. Maksudnya daripada kau tidak jelas kosong sesuatu lebih baik kau buat sesuatu yang Kalau saya lebih ke kalau di tongkrongan lebih ke teman-temanku itu lebih ke daripada maksudnya kayak kan masih banyak temanku yang peminum tuh. Miras tuh masih ada teman-temanku yang seperti itu. Tapi saya tidak jauh saya itu lebih ke tinggalkan minum gitu ya. Mungkin kalau kau belum bisa sholat 5 waktu nggak apa-apa atau maksudnya bukan berarti nggak apa jangan sampai salah paham netizen tuh bukan berarti saya bilang nggak apa-apa nggak sholat saya tinggalkan dulu ini Pak kalau kau belum bisa sholat tuh minimal tinggalkan dulu maksiat karena lebih susah itu sebenarnya tinggalkan maksiat daripada melaksanakan kewajiban. Bukti banyak orang yang sholat tapi masih pacaran. Banyak orang berat sekali tuh meninggalkan maksiat itu berat sekali. Jadi saya itu selalu salut sama orang yang bisa tinggalkan kebiasaannya. Penjudi berhenti main judi, peminum berhenti. Saya selalu salut sama orang begitu karena susah. Iya betul. Ada orang main judi terus rajin sholat ada karena gampang gitu melakukan kewajiban lah. Tapi tinggalkan kebiasaan buruk itu susah sekali. Habit tuh kebiasaan. Ada orang rajin sholat tapi masih riba banyak. Saya begituan itu caraku atasi itu kan kita di sini didatangi sama orang-orang tuh sebuah circle yang jauh itu tanpa ada teks tertulis tuh kalau di sini dilarang jadi memang orang datang ke sini
habis kan tadi nomor di luar. Bapak bisa singgah sini. Jadi image-nya di sini tuh orang datang kayak nggak boleh malu sendiri karena sesudah apalagi sekarang sudah ada di kelas di Rosanya. Terus yang gini, kayak misalnya ngumpulin begadang, mau subuh ini tuh jam 3 ke apa? Kalau salat subuh pasti orang cerita dan kita di beberapa orang yang pergi. Caranya tidak ada orang tidak suka diceritakan siro sahabat yang kisah-kisah heroik. Tidak ada orang yang tidak suka itu. Semua suka. Diceritakan dulu. Oh ini luar biasa. Begitu ya. Malu tidak pergi malu gitu kan. Mas kan bicara kamu sudah semua ya. Yodi. Malu sendiri tuh. Tapi memang pernah saya coba itu kayak misalnya orang-orang yang kayak begitu tuh, yang cuma dia kan biasanya bukan minum gitu kayak mohon maaf dari gamers di sini. Main game terus sampai berjam-jam. Saya untuk memulai sesuatu dengan dia itu saya harus pelajari beberapa game dulu bisa nyambung. Betul. Bisa nyambung dengan pembicaraan dengan dia gitu. Tuh, gimana yang biasa supaya saya nyambung dengan dia tuh, supaya saya bisa pahami apa yang dia bicarakan, supaya saya tidak goblok-goblok amat gitu depannya dia tuh dan ngerti apa dia bilang. Ya saya pelajari beberapa game dulu supaya nyambung. Kalau sudah nyambung baru kita pelan-pelan sampaikan gitu. Biasa saya bilang gila. Sebenarnya gila. Cuman memang ada batasan-batasan juga toh. Misalnya tidak semua juga kita bilang. Masih kita minum juga kita mau dari orang minum, nggak mungkin toh. Mas kita bagaimana sanding? Ada saya ingat dulu tuh lama sekali beberapa tahun yang lalu itu. Tapi saya sudah ngaji. Ada teman, Wandi kau di mana? Saya di rumah. Kau saya di sini. Adalah salah satu tempat di Kendari yang bar. Saya pergi. Jadi sudah ada bir itu. Nggak mau cerita begini kan? Nggak mau gitu? Sudah ada bir 2 tower. Betulan 2 tower. Nanti minum. Hampir saya tergoda. Sama ke Pandu itu ada Pandu, ada temanku saya bawa tuh. Saya bawa temanku supaya sama malu kalau saya minum. Ngerti? Karena kan kita tahu dong Pandu sudah berubah gitu. Masa dia minum. Gitu. Sama. Tapi saya cuma pesan kopi saja, minum kopi. Tapi sebelum mulai saya masukin mau semua orang. Tes itu pikiran gue bukan bicaranya. Sudah pulang. Entar sama mati sini gempa robo ini mati kan di waktu gempa itu robo. Dia lagi mabuk. Ada gosip lagi mabuk meninggal di situ.